Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Maulana sebagai atau selaku ketua kelompok dari kelompok 2 analisis investasi dari kelas 8A. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman kelompok saya terkait sejarah suku bunga dan premi risiko. Tapi sebelum masuk pada penjelasan atau pada materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu adalah ada Alfi Syahri, kemudian ada Widiawati, kemudian ada Dianita, dan yang terakhir itu ada Fitri Hidayatul. Jadi teman-teman, yang akan saya bahas pertama dari sejarah suku bunga dan premi risiko di sini adalah penentu tingkat suku bunga, dan yang poin kedua itu adalah suku bunga real dan nominal. Jadi sebelum masuk pada materi, ada yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu teman kelompok saya tidak akan hadir pada video ini karena sedang mengalami kendala sakit. Jadi akan digantikan oleh teman kelompok saya yang lain atas nama Alfi Syahri Rifani. Jadi teman-teman, langsung masuk pada materi. Yang akan kita bahas pertama itu adalah penentu tingkat suku bunga. Penentu suku bunga di sini itu ada 3 faktor. Tapi yang pertama itu suku bunga dan perkiraan nilai masa depan merupakan salah satu masukan terpenting dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan Anda sangat bergantung pada pandangan Anda terhadap suku bunga. Jadi faktor-faktor yang mendasar yang menentukan tingkat suku bunga itu ada 3. Yang pertama adalah pasokan dana dari para penabung, terutama rumah tangga. Kemudian yang kedua itu permintaan dana dari bisnis untuk digunakan membiayai investasi pada pabrik, peralatan, persediaan, aset real atau pembentukan modal. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga yaitu pasokan atau permintaan dana bersih pemerintah sebagaimana dimodifikasi oleh tindakan Bank Federal Reserve. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan kedua yaitu suku bunga real dan nominal. Jadi suku bunga nominal adalah tingkat bunga yang dinyatakan pada pinjaman atau tabungan tanpa memperhitungkan inflasi. Kemudian untuk suku bunga real adalah tingkat bunga yang sudah memperhitungkan inflasi dan dapat dihitung dengan rumus suku bunga real, dengan rumus yaitu suku bunga real sama dengan suku bunga nominal kurang inflasi. Ini berarti dengan suku bunga nominal tergantung pada tingkat inflasi. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya keseimbangan suku bunga real dan nominal. Pemerintahan dan bank sentral dapat menggeser kurva penawaran dan permintaan ini ke kanan atau ke kiri melalui kebijakan fiskal dan moneter. Keseimbangan suku bunga misalnya pertimbangan peningkatan dividen anggaran pemerintah. Irving Fisher 1930 berpendapat bahwa suku bunga nominal seharusnya meningkatkan sebanding dengan peningkatan tingkat inflasi yang diharapkan. Nah, selanjutnya keseimbangan suku bunga real dan nominal. Selanjutnya ada 2, yaitu surat utang dan inflasi. Untuk jangka waktu kepemilikan 30 hari, perbedaan antara inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan tidak besar. Suku bunga obligasi 30 hari akan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan inflasi yang diharapkan yang disebabkan oleh perubahan inflasi aktual yang diamati. 2. Pajak dan suku bunga real. Kewajiban pajak didasarkan pada nominal pendapatan dan tarif pajak ditentukan oleh golongan pajak investor. Kongres menyadari kenaikan golongan pajak yang dihasilkan ketika pendapatan nominal tumbuh karena inflasi dan mendorong wajib pajak ke dalam golongan pajak yang lebih tinggi.
Di sini ada catatan sejarah, di mana surat utang, obligasi, dan saham pada tahun 1926 sampai 2002. Catatan tingkat pengembalian di masa lalu merupakan salah satu sumber informasi yang mungkin tentang premi risiko dan deviasi standar. Saham besar mengacu pada portofolio tertimbang nilai pasar standar dan pours dari 500 saham biasa AS dengan kapitalisasi pasar besar. Saham kecil mewakili portofolio tertimbang nilai dari kuintil kapitalisasi terendah. Obligasi pemerintah jangka panjang diwakili oleh obligasi pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo sekitar 20 tahun dan tingkat kupon yang kurang lebih sama dengan tingkat saat ini. Obligasi pemerintah jangka menengah memiliki jangka waktu jatuh tempo sekitar 7 tahun dengan tingkat kupon pada level saat ini. Surat utang negara memiliki jangka waktu jatuh tempo sekitar 30 hari dan HPR 1 tahun mewakili kebijakan menggunakan kembali surat utang tersebut saat jatuh tempo. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi risiko dan premi risiko. Di sini HPR ini mengasumsikan dividen dibayarkan pada akhir periode kepemilikan sejauh dividen diterima lebih awal. HPR mengabaikan pendapatan reinvestasi antara penerimaan pembayaran dan akhir periode kepemilikan. Kita mengatur imbalan sebagai selisih antara mengharapkan HPR pada dana saham indeks dan tingkat bebas risiko, yaitu tingkat bunga yang dapat Anda peroleh dengan menyimpan uang dalam aset bebas risiko seperti surat utang pemerintah atau T-bills, reksadana pasar uang, atau bank. Perbedaan ini kami sebut sebagai premi periode risiko pada saham biasa. Selanjutnya yaitu resiko real versus nominal, di mana obligasi Treasury US yang menawarkan tingkat pengembalian bebas risiko. Tingkat pengembalian nominal bukanlah investasi yang benar-benar bebas risiko, di mana ia tidak menjamin daya beli arus kas di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu distribusi pengembalian dan nilai pada risiko, di mana penilaian suatu saham itu didasarkan pada arus kas masa depan yang diharapkan setelah didiskontokan, dan harga keseimbangannya ditetapkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pengembalian yang diharapkan wajar, di mana yaitu sebanding dengan resikonya. Lanjut, distribusi normal memiliki setidaknya dua sifat menarik, di mana yang pertama ia simetris dan sepenuhnya dijelaskan oleh dua parameter, yaitu rata-rata dan deviasi standarnya. Sifat ini menyeratkan bahwa resiko pengembalian investasi yang terdistribusi normal sepenuhnya dijelaskan oleh deviasi standarnya. Lalu yang kedua yaitu rata-rata tertimbang dari variabel-variabel yang terdistribusi normal juga akan terdistribusi secara normal. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.